warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kelas 4A dan kelas 4B yang sehat, ceria, dan semangat. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di tema 9 dan kali ini kita akan mempelajari tentang pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia pada subtema 3, pembelajaran 4 hingga 6. Tapi sebelumnya, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, yuk kita sama-sama mengucap basmalah agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar, dapat dipahami, dan teman-teman semua dapat menyerap pembelajaran dengan baik. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, dan masih bersama Bu Andin, hari ini kita akan mengetahui jauh lebih dalam apa saja sih pelestarian dan bagaimana cara pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia pada subtema 3 dan pembelajaran 4 hingga 6. Are you ready, guys? This is it. Oke. Sebelumnya, seperti biasa, Ibu akan menjelaskan learning purpose kita atau tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, dengan pengamatan, teman-teman nantinya akan mengidentifikasi perilaku-perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian. Yang kedua, dengan pengamatan, nantinya teman-teman akan dapat menemukan contoh perilaku mana yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian. Dan yang ketiga, dengan mengidentifikasi perilaku orang-orang di sekitarnya, teman-teman nantinya dapat menunjukkan akibat tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian. Dan yang keempat, dengan mengamati, nantinya teman-teman akan menemukan contoh perilaku yang merusak lingkungan alam dengan penuh kepedulian. Nah, dari tujuan pembelajaran kita, langsung kita pelajari di sini tentang perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap alam. Nah, perbuatan ini akan merugikan manusia itu sendiri loh. Misalnya, hanya karena mengejar keuntungan melalui jual beli kayu, manusia menebangi hutan secara membabi buta. Ya, liar. Hal tersebut akan memicu terjadinya tanah longsor, kekeringan, dan banjir. Pohon yang menjadi pelindung tanah, penyerap air, dan penyuplai udara bersih sudah tidak ada lagi. Perbuatan yang demikian merupakan perbuatan yang tidak mencerminkan pemenuhan kewajiban sebagai warga negara. Perbuatan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang, namun berdampak pada orang banyak dan berdampak pula pada keberlangsungan hidup manusia dan juga alam. Nah, di sini teman-teman pasti sudah bisa melihat apa saja sih perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup manusia dan alam. Ya. Nah, kita langsung buka halaman 133 pada buku tematiknya di kegiatan Ayo Berlatih. Nah, di sana ada satu kolom yang menjelaskan tentang sikap persatuan dan kesatuan. Kalau kita melihat banyak sekali manusia yang merusak lingkungan seperti penebangan hutan secara liar, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan ilegal atau tidak resmi yang dilakukan yang pastinya akan merusak alam kita. Nah, sebagai masyarakat yang sadar, sebagai masyarakat yang memegang hukum-hukum, kita mestinya harus bersatu nih. Nah, di sini pada halaman 133, teman-teman harus tahu dulu nih, apa sih sikap persatuan dan kesatuan yang biasa kamu lakukan saat di rumah? Ibu beri contoh. Nah, ini adalah salah satu contohnya, yaitu bekerja sama membersihkan rumah. Biasanya saat libur tiba ya, dengan ayah, ibu, dan kakak di rumah. Nah, tentu hal ini adalah kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan.
Kalau semisal hanya ayah saja yang membersihkan rumah atau hanya ibu saja, pasti kalau terus-terusan berlangsung, ayah atau ibunya capek sendiri, lelah sendiri, dan akhirnya timbul pertengkaran, timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Maka sikap persatuan kesatuan di rumah hendaknya selalu diwujudkan. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya saat bekerja sama di rumah atau persatuan dan kesatuan di rumah. Nah, untuk selanjutnya, untuk kegiatan atau sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan kamu saat di sekolah dan di masyarakat, nanti silakan dikerjakan pada kolom-kolom berikutnya. Dan jangan lupa pada page ini kalian foto dan dikirimkan ke link lapor mandiri. Next, di halaman 134 sampai 135, di sini teman-teman akan menentukan mana sih kegiatan atau sikap yang menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan, baik terhadap keluarga, tetangga, teman, ataupun masyarakat. Nah, kita lihat gambar yang ada di sini. Ini gambarnya sedang apa ya? Ya, betul. Ini sedang menjenguk nih. Anggap saja ini adalah Ibu Diah. Ibu Diah sedang mengunjungi Ibu Lastri yang sedang dirawat di rumah sakit. Ibu Diah membawa bunga ya, buket bunga yang dibawa untuk Ibu Lastri supaya memberikan semangat agar Bu Lastri lekas sembuh. Apakah gambar di samping menunjukkan persatuan kesatuan? Ya, gambar di samping menunjukkan persatuan dan kesatuan. Karena menjenguk teman yang sedang sakit ataupun menjenguk kerabat yang sedang sakit menunjukkan kesadaran kita untuk saling membantu satu sama lain. Dan membantu itu tidak perlu melulu hanya dengan uang. Support, kata-kata semangat, ya itu sudah menunjukkan rasa saling bantu kita. Apalagi kita sebagai manusia adalah makhluk sosial ya, saling membutuhkan satu sama lain. Baik, pada gambar yang pertama ini Ibu berikan salah satu contohnya, berikan penjelasannya karena seringkali Ibu lihat pada jawaban kalian tidak disertai keterangannya atau alasannya. Nah, ini karena ya alasan itu selalu didahulukan dengan kata karena. Karena menjenguk teman sedang sakit adalah menunjukkan kesadaran kita untuk saling membantu. Jadi bukan hanya jawabannya ya atau tidak, ya atau tidak, itu tidak menunjukkan bahwa teman-teman betul-betul berliterasi atau betul-betul berpikir kritis. Oke? Ibu yakin teman-teman semua pasti bisa dan hebat-hebat untuk menuliskan alasannya. Baik, untuk gambar selanjutnya silakan dikerjakan. Kemudian nanti jangan lupa juga untuk difoto. Next. Di sini Ibu mencantumkan satu teks yang berjudul Warga Kelurahan Rawabadak Utara Rutin Bekerja Bakti. Bisa juga dilihat di buku tematikanya. Ibu bacakan. Warga di wilayah Kelurahan Rawabadak Utara, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, bersama aparat pemerintah kelurahan melakukan kerja bakti bersama. Kegiatan itu dilakukan untuk mencegah banjir. Kegiatan kerja bakti yang dilakukan antara lain membersihkan selokan di depan tiap-tiap rumah warga, serta membersihkan sampah yang ada di lingkungan. Lurah Rawabadak Utara, Suranta menjelaskan bahwa kegiatan kerja bakti atau gotong royong itu dilakukan rutin di Kelurahan Rawabadak Utara. Dalam kegiatan itu, warga juga melakukan penghijauan agar jalan lingkungan menjadi asri, hijau, dan indah. Manfaat lain dari kerja bakti adalah terjalinnya kerjasama dan kebersamaan di antara warga. Dari teks yang ada ini menunjukkan bahwa ternyata warga Kelurahan Rawabadak Utara ini menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan mereka. Dengan apa? Jelas ya, dengan kerja bakti. Dan yang kegiatan rutin ini menunjukkan bahwa mereka itu solid, sangat baik. Karena warga Kelurahan Rawabadak ini
setelah menunjukkan sikap bersatu dan kesatuan, kita akan cek halaman selanjutnya di halaman 136. Silakan dibuka buku tematiknya. Nah, di sana terdapat pertanyaan yang berkaitan dengan teks sebelumnya. Kita lihat ya. Pada soal nomor 1 di sini ada pertanyaan, apa yang dapat dilakukan dalam kerja bakti untuk usaha pelestarian lingkungan? Ya. Di dalam teks tersebut tadi dijelaskan bahwa warga bekerja sama melalui kerja bakti yang rutin seperti membersihkan selokan dan menjaga lingkungan. Nah, apa yang dapat dilakukan dalam kerja bakti? Contohnya ini berikan jawaban, melakukan penghijauan agar jalan lingkungan menjadi asri, hijau, dan indah. Nah, ini juga banyak sekali kita temui di lingkungan kita ya. Biasanya ada di lingkungan RT, RW yang menggalakkan sekarang menanam tumbuhan hijau di sekitaran rumah kita atau di rumah kita. Meskipun kita tidak memiliki lahan tanah, tapi banyak sekali media yang dapat kita gunakan sekarang untuk menanam tumbuhan hijau agar menjadi asri, hijau, dan indah. Karena semakin banyak tumbuhan yang kita tanam, semakin banyak pula oksigen yang dihasilkan. Seperti itu ya. Nah, pada pertanyaan-pertanyaan berikutnya, silakan kalian kerjakan. Dan jangan lupa untuk tetap dibaca teks sebelumnya. Jadi jawabannya nggak boleh asal ya. Nanti jawabannya terlihat di mana yang asal dan betul-betul dibaca. Nah, setelah itu coba sekarang kalian lihat pada gambar berikut ini. Ini adalah gambar penebangan hutan yang banyak sekali terjadi di hutan-hutan kita di Indonesia. Dan pada pembelajaran sebelumnya, di tema-tema sebelumnya, Ibu pernah memberikan satu gambaran perubahan peta. Tadinya Indonesia itu warna hijaunya pada tahun berapa, kemudian sampai sekarang akhirnya warna hijau itu agak pudar karena ternyata hutan kita atau pohon-pohon kita itu banyak sekali yang sudah habis ya. Dan sekarang kamu lihat pada gambar yang kanan. Apa perbedaannya? Apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Penampakan apa atau hal apa yang bisa kalian jelaskan dari gambar keduanya? Ya. Baik. Pada halaman 140, anak-anak diminta untuk menjelaskan perubahan lingkungan alam yang tampak pada gambar-gambar di atas. Tadi gambar yang pertama dilakukannya penebangan liar ya. Kemudian karena banyaknya pohon-pohon yang ditebangi tanpa dipilah, akhirnya gambar sebelahnya hutan menjadi gundul dan gersang. Berarti kan sudah mengalami perubahan nih. Perubahannya itu positif atau negatif ya? Ya, perubahan yang terjadi ini sangat beda, teman-teman. Hutan yang tadinya hijau dan rimbun berubah menjadi tandus dan gersang. Nah, berarti perubahan tersebut adalah perubahan yang negatif ya, dampak yang negatif. Bukan hanya sampai di lahan yang gersang saja. Ternyata ada banyak sekali dampak yang dapat disebabkan atau ditimbulkan dari perubahan lingkungan tersebut. Nah, sekarang kita lihat pada kolom di halaman 140, di sini ada kolom tentang bentuk-bentuk perubahan. Nah, di sini contoh perubahan yang pertama yaitu pemanasan global atau global warming. Jadi, keadaan sebelumnya di sini perubahan iklim dan cuaca terjadi secara teratur. Sebelumnya, sebelum manusia memporak-porandakan alam, perubahan iklim itu terjadi sangat teratur ya. Panas juga tidak begitu panas, hujan pun air yang datang juga tidak berdampak negatif pada lingkungan, semuanya dulu aman, teratur. Namun sekarang perubahan iklim dan cuaca tidak menentu. Kemudian suhu di bumi juga cenderung meningkat. Bisa kita cek juga seperti gunung es atau
kutub utara yang terkenal sangat dingin perlahan mencair karena adanya global warming atau pemanasan global. Di sana bisa kita lihat ternyata memang suhu udara di bumi ini sudah lebih tinggi yang menyebabkan es-es pada di kutub sana mencair dan akhirnya di tempat yang tropis seperti di Indonesia saat matahari sedang tinggi-tingginya atau di titik cuaca yang ekstrim rasanya sangat panas sekali. Kira-kira apa ya penyebabnya atau faktor penyebabnya apa ya? Yaitu penyebabnya memanasnya suhu bumi yang diakibatkan adanya kerusakan lapisan ozon. Jadi ternyata hal ini bukan serta-merta terjadi begitu saja. Tentu ada sebab yang menimbulkan kerusakan akibat lapisan ozon ini, seperti banyaknya polusi, ya banyaknya gedung-gedung tinggi yang dibangun. Gedung-gedung pencakar langit itu semuanya menggunakan kaca. Dan efek dari rumah kaca ternyata dapat merusak lapisan ozon sehingga panas matahari yang sampai ke bumi itu tidak melalui lagi lapisan yang disebut ozon. Langsung deh kena di bumi dan menyentuh kulit-kulit kita. Dan hal ini akan tentunya dapat merusak kulit kita. Ya, hanya kalau kita keluar kita diwajibkan atau dianjurkan untuk menggunakan sunscreen, baju yang panjang, menggunakan pelindung kaki dan lain sebagainya. Tidak lain adalah menghindari kulit kita terpapar sinar ultraviolet yang berbahaya bagi kulit kita. Dan apa sih dampak yang ditimbulkan? Tentu dampak yang ditimbulkan adalah dampak negatif ya. Dampak negatif di sini naiknya permukaan air laut karena mencairnya es di kutub. Kemudian banyak juga petani yang gagal panen karena musim yang tidak menentu. Nah, untuk contoh perubahan-perubahan lainnya, silakan kalian cari. Boleh browsing di internet, boleh juga cari di majalah, koran, atas perubahan-perubahan yang terjadi di alam kita. Boleh tentang hutannya, tentang laut kita, tentang lingkungan kita, boleh ya. Bebas. Di sini Ibu berikan satu contoh yang ada di buku yaitu tentang pemanasan global. Bisa dipahami ya sampai di sini? Yuk kita lanjut ke materi berikutnya. Karena melestarikan lingkungan merupakan hal yang wajib dilakukan. Nah, agar sumber daya alam tetap lestari, kita harus melakukan usaha nih sebagai berikut. Yang pertama, penghematan bahan bakar dan listrik. Ini sudah kalian lakukan dan kalian juga sudah melakukan kampanye ya saat kemarin. Yang kedua, penggunaan energi alternatif, misalnya seperti energi matahari dan energi air. Jadi, energi yang ada kita pelihara, kita kelola, dan kita manfaatkan. Yang ketiga, penanaman kembali hutan-hutan yang gundul atau disebut juga dengan reboisasi ya. Diingat, reboisasi adalah penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Nah, saat kita lihat tadi hutan banyak yang gundul, harusnya bertanggung jawab nih kita tanam lagi ya, karena demi terciptanya alam yang asri. Yang keempat, melakukan pembibitan jenis tanaman unggul. Nah, ini masih terkait dengan reboisasi. Dan yang kelima adalah melakukan daur ulang bahan bekas ya. Seperti kemarin kalian memanfaatkan kardus bekas untuk membuat poster atau memilah-milah sampah mana yang organik dan anorganik, yang dapat diolah menjadi pupuk mana, yang dapat diolah menjadi keterampilan atau karya yang dapat memiliki nilai jual ya. Itu mendaur ulang bahan bekas. Dan yang keenam, tidak membuang sampah atau limbah ke wilayah perairan, baik sungai, danau maupun laut. Karena satu orang saja nih buang satu
sampah di titik itu, misalkan di sungai. Satu orang saja, tapi dia rutin setiap pekan buang sampah di situ. Coba kalian pikir, berapa tumpuk sampah yang nantinya akan menyumbat itu perairan. Akhirnya sungainya jadi dangkal, penuh dengan lumpur, penuh dengan sampah. Itu baru satu orang. Bayangkan jika di tempat tinggal kalian itu ada banyak ratusan warga dan semuanya buang sampah di titik yang sama, di sungai itu. Bisa kebayangkan, lama-lama sungainya habis. Tidak ada sungai dan isinya hanya tanah yang berlumpur dan warnanya pasti sudah tidak jernih lagi. Nah, yang ketujuh, tidak menebang hutan secara sembarangan. Apabila ingin menebang, kita harus melakukan tebang pilih. Artinya kita hanya dapat menebang pohon-pohon yang sudah berusia tua. Dan setelah menebang, harus mau menanam dan menghentikan dengan pohon yang lebih muda. Dan yang kedelapan, tidak menangkap ikan dengan menggunakan racun atau listrik dan bahan peledak. Ini sudah pernah kita bahas juga, mana yang boleh dan mana yang tidak untuk melestarikan alam kita. Oke, next. Nah, karena tadi Ibu sudah memaparkan apa sih yang harus kita lakukan untuk melindungi alam kita, lingkungan kita. Hak kita apa sih mendapatkan alam yang asri, lingkungan yang bersih. Lalu kewajibannya apa sih, gitu kan? Nah, sekarang di sini Ibu ada satu lagu yang berkaitan juga tentang menjaga alam. Mungkin kalian sudah pernah dengar juga dari kelas 1, ini sudah diperkenalkan. Judulnya Memandang Alam. Nah, di sini yang perlu kalian ketahui, lagu Memandang Alam ini memiliki tempo 4/4 atau birama 4/4, yaitu andante, dan nadanya di sini do-nya sama dengan C. Jadi nada dasarnya adalah di C, gitu ya. Baik, untuk satu contoh Ibu akan nyanyikan satu kali, nanti kalian bisa pelajari di rumah. Tapi ini tidak perlu dikirim ya lagunya, untuk dipahami saja. Temponya andante dan biramanya 4/4. Baik, hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan. Oh, indah pemandangan. Ya, perhatikan pada tiap not-notnya. Cara menyanyikannya juga harus dengan tempo yang pas dan ketukan yang pas, sehingga didengarnya juga enak. Ya, apa sih, Bu? Lagu ini maksudnya kaitannya dengan kita menjaga lingkungan itu apa? Nah, yuk coba kita lihat pada halaman 143 pada latihan Ayo Berlatih di buku tematiknya. Nah, nanti silakan kalian jawab di sana, apa sih yang dimaksud dari lagu Memandang Alam itu? Apa sih hak kita yang harus kita dapatkan dari lagu itu? Kemudian kewajiban apa yang harus kita lakukan? Dan ini dia akibat apabila kita tidak melaksanakan kewajiban kita. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak kita sebelum kewajiban kita laksanakan dengan baik. Contoh sederhananya adalah ketika kamu menginginkan nilai yang bagus, kamu harus belajar terlebih dahulu. Nah, berikut contoh pelaksanaan dan kewajiban yang seimbang ya. Yang pertama, jika ingin sehat, kamu harus menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggalmu. Jika ingin terhindar dari banjir, jangan membuang sampah di sungai. Jika kamu menginginkan udara bersih, kamu harus mau menanam pohon. Nah, itulah contoh sederhana.
pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang dan dapat dilakukan sehari-hari. Bagaimana dengan kewajiban sebagai warga negara? Apakah kamu telah melaksanakan kewajibanmu sebagai warga negara? Nah, sekarang coba kalian diskusikan bersama dengan temanmu, satu tim yang sudah dibentuk, ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nanti jawabannya silakan kamu tulis di buku tulis atau boleh di buku tematika jika muat. Setelah itu difoto dan dikirim ke link lapor, ya. Haruskah orang yang mengabaikan kewajiban diberi sanksi? Apa sih sanksi? Sanksi adalah hukuman. Dan kenapa harus dikasih sanksi itu? Kenapa hukumannya harus itu? Nanti kamu jelaskan, tapi diskusi dulu dengan teman. Kemudian yang kedua, sebutkan contoh sanksi bagi orang yang tidak melaksanakan kewajiban. Nah, ini adalah contoh sanksi-sanksinya, silakan. Kewajiban yang dilanggar apa? Misal, yang pertama, kewajiban yang dilanggar adalah membuang sampah di sungai. Sanksinya apa? Misalkan sanksinya adalah denda dengan membayar uang kebersihan sebesar Rp500.000 misalkan. Itu contoh. Nah, nanti kalian boleh buat kewajiban yang dilanggar dan apa contoh sanksinya, seperti itu ya. Jadi di sini Ibu rangkum tugas kalian ada di halaman 133 sampai 136. Itu yang sudah kita coba bersama-sama tadi, tinggal dilengkapi. Kemudian halaman 140 dan 143 tadi juga sudah diberi contohnya, silakan dikerjakan dan dilengkapi. Dan di halaman 146 ini kalian diskusi ya, satu-satunya tugas diskusi. Jadi silakan kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian yang sudah ada. Kemudian nanti jawabannya dijadikan satu ya, di fotonya ini nanti pakai kamera biasa, tapi digabungin nih. Jadi setiap anak nanti dapat satu foto itu yang digabungkan. Dalam satu foto itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gambar. Nah, 7 gambar itu nanti bisa digabungkan dalam satu foto. Biasanya ada PixArt, Photogrid, atau Canva, ada banyak sekali ya. Jadi jumlah KB-nya juga tidak terlalu besar dan memudahkan kalian untuk mengupload di link lapor mandiri. Semoga penjelasan ini dapat dipahami, materinya juga dapat dipahami oleh teman-teman semua. Apabila ada yang masih kurang jelas, silakan tanya ke walas masing-masing atau ibu guru masing-masing ya. Sekian dari Bu Andin, mohon maaf apabila ada kekurangan, itu murni dari Bu Andin karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khairan katsiran. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk dibaca dan ditonton lagi ya channel ini, supaya materi yang dipelajari tidak mudah dilupa. Syukron, arigatou gozaimasu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.